terancam. HP flagship Google terbaru ini mulai mengimbangi flagshipnya Apple. Bahkan ada beberapa hal yang unggul banget loh. Apa aja itu? Yuk gue jabarin. Oh ya, sebelumnya biar usaha gue bikin video ini gak sia-sia, bantu like dulu ya. Thank you. Boxnya sama persis kayak Pixel 6 Pro ini ya, cuma beda gambar HP di depan sesuai sama warna yang kalian pilih. Wih, ini dia sih putihnya. Dan sisanya sama ya, ada kabel chargeran Type-C ke Type-C, converter, dan buku yang gak pernah kita baca. Pasti nyalain khas Google banget ya animasinya. Lanjut registrasi sidik jari, dan ini yang baru, registrasi Face ID yang cukup simple dan cepat ternyata. Setelah kelar setup, gue cek storage-nya udah kemakan 14 GB dari total 128 punya gue. Untuk apps-appsnya bersih banget nih. Ya namanya juga Google Stock. Satu lagi nih yang menarik, saat baru pertama kali buka foto dan nggak ketemu ya Magic Eraser ataupun foto unblur, jangan panik, kalian cuma butuh update app fotonya dulu ya di Play Store. Setelah kelar baru deh fitur-fitur tersebut nongol. Hal ini juga sama buat kameranya ya, nggak ada cinematic blur tuh, masih update software kameranya dulu baru muncul. Oh iya, sama diminta update security juga, nggak terlalu gede sih, sekitar 70-an mega. Impresi awal gue sama HP ini nggak salah pilih warna. Entah kenapa gue lebih demen putihnya ya dibanding sama warna ngetrennya yang hazel itu. Dan hati-hati, ini HP-nya licin banget. Jadi gue saranin jangan ambil resiko. Mending beli case apa aja yang penting biar keset. Warna putihnya bener-bener minim sidik jari ya. Dan gimana buat warna hitam dan hazelnya bang? Gue jelasin di video sebelumnya tuh. Habis ini ditonton ya buat yang belum. Untuk frame sama kamera modulnya menyatu gitu. Berasa premium juga. Apalagi sekarang dari aluminium ya untuk kamera barnya. Dibanding sama 6 Pro yang dari kaca. Terus keputusan Google bikin kamera modulnya yang punya warna terang dengan lensa yang warna hitam. Gue demen sih. Jadi kontras gitu dan lebih menarik perhatian orang. Terus pas ditelantangin HP-nya nggak goyang ya. Karena emang kamera modulnya rata, dan karena ini juga bisa buat senderan jari dong. Lanjut ke bagian depannya yang punya ukuran 6,7 inch yang masih curve di sisinya, tapi nggak semelengkung Pixel 6 Pro. Di sebelah kiri HP ini ada single SIM slot ya, di bawah ada speaker dan USB Type-C. Di sebelah kanan ada tombol power dan volume yang posisinya lebih turun. Yang mana lebih pas sih buat gua. Nah, di atas ini nih, ada yang tahu nggak ya buat apaan? Karena di model sebelumnya polos aja tuh. Bantu komen ya. Untuk feel genggam mirip kayak Pixel 6 Pro. HP ini punya tebal 8,9 mili dengan berat 212 gram. Oh ya, untuk perlindungan udah Gorilla Glass Victus depan dan belakang. Nah, secara spesifikasi sebenarnya nggak jauh beda ya dari Pixel 6 Pro-nya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,7 inch OLED QHD+ dengan 120Hz LTPO. Sedangkan dari sisi prosesor ini yang baru dengan Google Tensor G2 yang tadinya banyak yang beranggapan fabrikasinya 4 nanometer loh. Tapi baru-baru ini dikonfirmasi berbasis 5 nanometer. Untuk pecinta angka-angka dewa, ini dia skor Antutu dan Geekbench-nya yang gue bandingin sama Google Tensor 1 di Pixel 6 Pro. Dari sisi baterai juga mirip, 5000 mAh yang diklaim ke 50% dalam setengah jam. Selain itu, dari sisi penggunaan Google juga ngeklaim bisa tahan lebih dari 24 jam loh. Dan sampai 72 jam kalau pakai Extreme Battery Saver. Apakah terbukti? Nanti kita coba lakuin tes kecil-kecilan setelah ini. Untuk kameranya pun sebenarnya nggak banyak perubahan, tapi ada peningkatan juga. Di antaranya lensa ultrawide-nya yang lebih luas. Dimana sebelumnya 114 derajat ya, sekarang 125,8 derajat. Bisa autofocus dan berfungsi juga sebagai makro. Habis itu untuk lensa telefotonya sekarang support 5 kali optical zoom dibanding 4 kali optical zoom di Pixel 6 Pro. Untuk spek lainnya itu dia udah IP68, under display fingerprint dan face unlock. Terus dukungan 3 tahun OS update dan 5 tahun security update. Untuk fingerprint unlock-nya oke lah, tapi bukan yang cepet banget. Dan kalau dibandingin sama 6 Pro mirip-mirip. Untuk face unlock menurut gua lumayan cepet sih. Cuman inget ya, secara keamanan jelas kurang. Nggak kayak iPhone yang emang punya banyak sensor ini itu di bagian depannya. Apa jadinya kalau kedua fitur sakti di Google Pixel ini digabungin? Bikin foto yang geleng-geleng kayak gini jadi wow, bisa gitu ya? Cuma sebenarnya kalau kita lihat lebih detail dan di zoom, hasil muka gue lebih kayak cat air gitu. Tapi kalau sekilas doang udah bagus banget kok. Dan dengan adanya fitur ini, kalian nggak usah khawatir sih minta orang tua kalian yang fotoin. Karena foto-foto blur yang mereka ambil bisa dibenerin. Pengalaman pribadi soalnya.
Untuk foto saat kalian zoom dan udah di atas 15 kali bakal keluar previewnya ya. Dan ini membantu banget supaya kita nggak tersesat fotonya. Dan satu lagi nilai plus, dia nggak terlalu sensitif. Maksudnya kalau goyang dikit nggak langsung loncat ke ujung, jadi lebih stabil. Untuk kualitas foto sebenarnya sama-sama bagus, punya dynamic range terbaik level flagship. Paling bedanya di karakter warna aja sih, cuman kalau udah menyangkut zoom, pixel lebih baik. Ini contohnya zoom mentok 15 kali di iPhone. Detail tulisan Hiltonnya masih lebih natural di Pixel ya, sedangkan iPhone udah agak diproses gitu. Untuk foto pohon ini juga lebih kelihatan lagi, detail batang dan daun dari pohonnya masih berbentuk. Menurut gua ini ketolong juga sih dari megapiksel telefoto Pixel yaitu 48 megapiksel ya dibanding 12 megapiksel di iPhone. Plus, software pemrosesan foto Google yang nggak usah diragukan lagi. 15 kali itu di iPhone. Pixel 7 Pro ini maksimal bisa sampai 30 kali. Yang hasilnya mencengangkan. Nggak kebayang ya dari jarak beratus-ratus meter masih bisa dapat gambar detail kayak gini. Untuk cinematic mode-nya yang kalian mesti tahu, di Pixel itu baru support di Full HD aja ya. Wah, Apple bakal tertawa melihat ini dengan 4K-nya. Habis itu harus diakui lebih rapi di iPhone dibanding Pixel. Terlihat dari ujung tangan gua ini. Terus di bagian tepi lengan gua di Pixel masih ada bocor. Ya, cuma gue yakin sih kedepannya masih bisa lebih baik lagi. Secara fitur ini masih baru buat Pixel. Untuk foto selfie dari sisi warna kulit sebenarnya lebih mendekati iPhone. Tapi kalau enak dilihat, gue lebih demen Pixel sih. Jadi plus minus. Oke guys, sekarang video samping-sampingan 14 Pro Max sama si Pixel 7 Pro ya. Untuk video komen gue mirip kayak fotonya, sama-sama bagus, dynamic range-nya juga oke. Cuma lagi-lagi kalau udah menyangkut zoom, Pixel lebih detail, tapi agak jitter gitu ya, ada getaran-getaran kecil. Sedangkan iPhone lebih stabil. Lanjut video selfie-nya, untuk skin tone lebih mendekati iPhone, tapi warna lebih menyenangkan Pixel. Sama dengan warna background-nya ya, Pixel lebih saturated, tapi masih kadar yang pas. Satu lagi yang kalian mesti tahu, untuk video saat terjadi perpindahan lensa dari wide ke telefoto, terlihat juga perpindahan kualitas yang tadinya agak ngeblur nggak detail, jadi tajam dan detailnya juga dapet. Ini cukup mencengangkan ya buat gua. Tapi sayangnya untuk hasil video akhirnya perubahan itu juga ketangkep. Jadi agak ngeganggu buat gua yang suka mainin zoom saat ngerekam. Cuma overall gua sangat puas sama hasilnya. Iya, sorry gimana bang? Mulus kok, Pixel gitu loh. Kalian kepoin aja IG gua, youtuber.cupu. Untuk makro, kalau udah mendekati objeknya, nanti ada ikonnya muncul yang bisa kita aktifin. Untuk hasil sama-sama bagus, tapi iPhone jarak fokusnya bisa lebih dekat lagi. Jadi ini lebih menarik sih. Ayo, foto makanan ini lebih menarik mana? Kalau gua Pixel. Pas pindah ke ultra wide, nah noise-nya baru berasa. Untuk video kamera belakang, noise-nya lebih berasa banget di 6 Pro. Di 7 Pro ini lebih baik. Mantep nih, terjadi peningkatan. Terus kalau dibandingin sama iPhone, lebih bersih iPhone ya. Tapi menurut gua nggak terlalu jauh beda, sama-sama bagus kok. Video selfie low light-nya gimana? Sabar, nanti kita tes. Dan ini perbandingan 7 Pro, 6 Pro, dan iPhone 14 Pro Max. Foto 7 dan 6 Pro mirip ya, sampai tulisan di sebelah kiri itu warna biru, padahal aslinya lebih putih kayak di iPhone. Ini foto 1X yang kalau kita zoom 400%, tulisan Takashimaya di sini lebih natural di Pixel. Sedangkan iPhone berasa hasil pemrosesan gitu, dimana tiap garis di hurufnya lebih ditegasin lagi. Dan warnanya pun udah mulai pudar. Untuk flare bisa sedikit lebih diredam di Pixel dibanding iPhone. Nah, kalau kamera depan dibanding sama 6 Pro sama-sama berasa banget noise-nya. Tapi di 7 Pro ini sedikit lebih mending, sedikit aja sih. Dan kulit muka gue juga lebih baik ya dibanding 6 Pro yang agak pucat. Dan ini kalau gue bandingin sama iPhone yang mana secara noise lebih minim di iPhone. Tapi sebenarnya plus minus sih. iPhone noise-nya minim tapi agak gelap. Sedangkan Pixel noise-nya kelihatan, tapi lumayan kelihatan pohonnya ya. Cuma masalah pilihan aja. Asik. Night sight-nya juga lebih cepat ya, sesuai yang diklaim sama Google sampai 2 kali lipat. Dan hasilnya pun lebih baik di 7 Pro. Selain bikin terang, night set-nya juga bikin warnanya jadi lebih akurat ya. Bisa dilihat dari yang kebiruan jadi lebih natural.
Ini juga menarik, nggak cuman bikin suara bising di backgroundnya berkurang, tapi suara gua sendiri jadi lebih gede ya. Oh ya guys, gue cuma mau bandingin speech enhancement-nya di Pixel 7 Pro ya, yang mana di daerah sini, nggak tahu kalian dengar apa enggak, harusnya dengar sih. Kalau banyak suara burung-burung nakal, berisik banget, dan kita pengen tahu ya gimana speech enhancement-nya si Pixel 7 Pro. iPhone jadi kelihatan culun banget. Dan setahu gua, fitur ini nggak cuma di video aja, tapi pas kita telepon juga. HP ini punya 3 warna ya, ada Obsidian, Hazel, sama Snow. Untuk varian di Singapura sendiri cuman ada 128GB dan khusus 256 cuman ada buat yang Obsidian. Dan ingat, itu harga konversi langsung di Google Store Singapura. Buat teman-teman yang minat, langsung aja kepoin IG atau Tokopedia-nya Justip andalan kita semua, sg.shipshop. Aman, bayar pajak resmi, dan cepat juga karena pakai DHL Express. Ada 2 hal yang bikin gua takjub dari tes-tes kita barusan. Yang pertama, Ternyata nggak ada overheat-overheatan loh. Tapi emang gue berasa anget sih ini HP-nya. Tapi biasalah ya, HP-HP Pixel kan biasa ada warning overheat gitu. Dan di sini gue belum ketemu sih. terus yang kedua, baterainya kok berasa awet ya. Jadi gua unbox HP ini di jam setengah 3 gitu, baterai 69%. Habis itu setup, install app, dan gua mulai keluar tes kamera di jam 5 dengan posisi baterai 50%. Nah lanjut, gue cukup intens ya pakai kameranya, sekitar sejaman, dan baterainya itu berkurang 17% di 33% sekarang. Habis itu gue sempat makan sebentar dan lanjut tes low light sampai akhirnya kelar di jam 9 malam, masih sisa 8%. Wah jujur gue nggak sabar nih pengen bikin konten sehari bersama HP ini. Dan kita lihat lebih baik dari iPhone 14 Pro Max nggak sih? BTW buat yang belum nonton versi iPhone-nya bisa cek di sini ya. Oh ya, untuk chargingnya gue sempat tes dari posisi 4%, untuk setengah jam pertama ada di 45% ya, dan setengah jam lagi baterai ada di 79%. Cuma itu gue pakai chargeran iPhone yang 20 watt. Kira-kira butuh cobain chargeran bawaan dia nggak ya yang 30 watt itu? Tapi jujur agak sayang sih belinya. Terakhir, gantian teman-teman yang bantu like video ini ya, biar usaha gue nggak sia-sia, dan kasih tahu juga kalau ada hal lain yang mesti gue bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.